Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Budi Gunawan dengan sebagai berikut untuk menjalankan menyelesaikan tugas besar 2 pada mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Kholidah STM PPMP. Nah, latar belakangnya itu kita industri konstruksi kan salah satu bidang sektor strategis pada pembangunan ekonomi nasional. Industri ini juga dihadapkan oleh risiko dan tantangan seperti klaim proyek, sengketa, dan pelanggaran etika. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan, kemampuan dalam mengelola klaim proyek, menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, serta memahami etika dan profesionalisme dalam industri konstruksi. Data isinya pertama ada tujuan, manajemen klaim, arbitrase, dan etika, kompetensi engineer, dan profesionalisme. Nah, ini ada satu quotes, masuk ke tujuan. Nah, tujuannya bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang klaim proyek, arbitrase, dan etika kompetensi engineer. Nah, yang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan efisiensi dalam mengelola proyek konstruksi. Tujuan itu ada yang pertama resiko klaim, dengan yang kedua selanjutnya mitigasi klaim, yang ketiga itu arbitrase dengan menyelesaikan sengketa, yang keempat itu mengelola konflik dan negosiasi, tentang etika profesionalisme dalam industri ini, lalu ada mengelola proyek konstruksi yang kompleks, dan yang terakhir keputusan yang tepat dan efektif. Nah, ini ada quotes lagi, domain klaim proyek. Nah, definisi klaim. Klaim ini tuntutan pada salah satu pihak proyek pembangunan, bisa kontraktor, owner, atau subkontraktor. Nah, ini biasanya terkait dengan pelanggaran kontrak, misalnya keterlambatan, biaya tambahan, atau kerusakan. Nah, jenis klaim biaya. Nah, klaim biaya ini kita sang pengklaim ini menuntut biaya tambahan. Ini bisa dikarenakan akibat naiknya harga material, bisa juga kenaikan pada upah tenaga kerja, dan juga pekerjaan tambahan di luar kontrak awal. Klaim waktu ini tuntutan perpanjangan waktu pada pelaksanaan proyek akibat keterlambatan yang tidak terduga. Nah, misalnya ada perubahan desain oleh pemilik proyek, bisa mendapatkan klaim waktu, lalu ada keterlambatan persetujuan pada desain atau spesifikasi. Selanjutnya ada klaim kualitas. Nah, tuntutan terkait kualitas pekerjaan. Sang owner biasanya menuntut klaim atas kualitas pekerjaan pada sisi penyedia jasa, apakah sesuai spesifikasi pada penggunaan materialnya. Jika tidak, owner berhak mengklaim kualitas atau spesifikasi sesuai pada kontrak awal. Nah, lalu ada lagi disruption claim. Klaim diajukan akibat terganggunya efisiensi pekerjaan sehingga mempengaruhi produktivitas. Ini biasanya gangguan pada saat lokasi, di mana ya akses menuju lokasi itu terhambat atau terganggu enggak. Itu juga bisa mempengaruhi klaim ini, klaim akibat gangguan. Lalu ada force major. Nah, ini diajukan akibat kondisi di luar kendali seluruh pihak yang terlibat. Nah, seperti bencana alam, pandemi, atau kerusuhan. Bencana alam ini bisa banjir, bisa gempa, dan lain sebagainya. Pandemi ini seperti COVID pada tahun lalu, dan kerusuhan. Nah, bisa juga karena perubahan regulasi oleh pemerintah. Proses manajemen klaim. Nah, proses manajemen klaim ini untuk mengidentifikasi, mengajukan, mengevaluasi, dan menyelesaikan klaim dalam proyek konstruksinya. Itu gimana? Yang pertama kan identifikasi potensi klaim untuk pencegahan. Ini untuk pencegahan sejak dini untuk mencegah
klaim pada agar tidak masuk dalam eskalasi masalah. Nah, melibatkan pemantauan terhadap kejadian yang dapat memicu klaim, benar-benar diperhatikan. Lalu dokumentasi yang empat, ini setelah ada yang pengen diklaim, itu kita menyiapkan dokumen yang pendukung, itu berupa data dan bukti untuk memastikan validitasnya seperti laporan harian, foto, video, atau notulen saat rapat. Kita juga harus menganalisis data pada jadwal proyek, bahan pekerjaan, dan laporan keuangannya. Nah, yang ketiga ini negosiasi dan mediasi. Nah, negosiasi dan mediasi ini dilakukan seperti proses untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengajukan klaim dari pihak yang bertanggung jawab. Nah, negosiasi ini melibatkan semua pihak yang terkait untuk mencari solusi dan mempertimbangkan juga kompetensi yang layak. Nah, untuk mediasi ini, jika proses negosiasi ini tidak berbuahkan hasil, itu bisa dilakukan mediasi atau dengan mediator seorang yang ahli sebagai penengah. Lalu arbitrase dan litigasi. Arbitrase setelah proses negosiasi dan mediasi tidak jalan membuahkan hasil, dilakukan proses arbitrase. Selanjutnya bisa arbitrase atau litigasi. Nah, prinsip manajemen klaim. Nah, prinsip manajemen klaim ini untuk memastikan proses itu berjalan efektif, efisien, dan adil. Nah, bisa juga tujuannya itu untuk meminimalkan konflik, meningkatkan transparansi, dan menjaga hubungan baik antara pihak yang terlibat agar pihak yang ini baik. Nah, ini yang pertama itu harus kesesuaian dengan kontrak. Klaim ini benar-benar harus sesuai dan tercantum dengan apa yang ada di dalam kontrak. Nah, kontrak ini benar-benar menjadi acuan utama dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti memahami pasal-pasal klaim, perubahan pada ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya dokumentasi yang lengkap dan akurat. Nah, klaim ini harus didukung dokumen lengkap, akurat, dan relevan untuk membuktikan validitas. Nah, dengan mencatat semua kejadian penting seperti keterlambatan, perubahan, dan juga menyimpan dokumen laporan seperti laporan harian, jadwal proyek, teknis, dan lain sebagainya. Nah, keadilan transparansi ini proses yang harus dilakukan secara adil untuk semua pihak, dan juga untuk transparansi itu keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan alasan diajukannya klaim. Nah, ini ada quotes, literase, definisi, masuk ke proses arbiter. Pemilihan arbiter. Nah, berikan kriteria yang tepat untuk memilih arbiter. Nah, ini yang pertama ini sebagai untuk memilihnya harus ahli. Selanjutnya itu tidak memihak kedua belah pihak, tidak mencondong ke salah satu pihak arbiter ini. Selanjutnya itu kita sampaikan apa yang kita ingin klaim, itu kita sampaikan pada saat sidang arbitrase. Nah, selanjutnya dilakukan pembuktian atas klaim yang diajukan. Setelah kita menyampaikan, dilanjutkan dengan pembuktian oleh para arbiter. Selanjutnya diputuskan di putusan arbiter. Nah, putusan arbiter ini bersifat mengikat dan final di para pihak yang bersengketa. Nah, tujuan dari proses arbiter ini itu untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efektif. Nah, bertujuan untuk menghindari prosedur hukum yang rumit sehingga penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan lebih cepat. Nah,
kerahasiaan proses ini, menjaga kerahasiaan proses ini bersifat privat. Nah, sehingga detail sengketa dan keputusan tidak dipublikasikan kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, menghindari litigasi. Nah, untuk menghindari litigasi, arbitrase ini agar tidak membutuhkan waktu yang lama proses sidangnya, karena litigasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir itu menghemat biaya. Tentu saja arbitrase ini memiliki kelebihan menghemat biaya dibandingkan proses metode litigasi yang memerlukan biaya yang banyak. Nah, kelebihannya itu ada fleksibilitas, itu jadwal dan prosedur bisa kita sesuaikan antara kedua belah pihak ini. Lalu ada kerahasiaan, ini tidak seperti litigasi yang bersifat terbuka. Arbitrase ini kebalikannya, yaitu tertutup. Efisiensi waktu dan biaya. Nah, efisiensi waktu dan biaya, arbitrase ini lebih cepat dibandingkan proses litigasi, dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibanding proses litigasi. Nah, untuk menghindari risiko litigasi itu yang sebelumnya sama untuk sebagai efisiensi waktu dan biaya. Nah, keempat, etika, kompetensi, engineer, dan profesionalisme. Nah, ini definisinya tanggung jawab, integritas, dan keahlian agar berguna bagi masyarakat, owner, dan rekan kerja. Nah, ini etika engineer, kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab agar hasil kerjanya tidak membahayakan masyarakat. Lanjut ada kejujuran, itu harus bersikap jujur dalam setiap aspek pekerjaan seperti pada pelaporan data dan keputusan teknis. Lanjut ada keadilan dan kesetaraan, ini harus melakukan, semua pihak ini harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Mengutamakan keselamatan, pada saat proyek engineer ini benar-benar menggalakkan K3-nya dengan mengutamakan keselamatan baik itu untuk dirinya sendiri maupun rekan kerja yang lain. Nah, terakhir itu ada menghormati lingkungan. Engineer ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari pekerjaannya dan meminimalkan kerusakan yang ada. Nah, kompetensi profesional seperti penguasaan bidang, nah harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang apa yang di spesifiknya. Pembelajaran berkelanjutan, nah engineer ini wajib terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi. Nah, bekerja sesuai keahlian. Engineer ini hanya boleh menangani pekerjaan dalam bidang kompetensinya, tidak boleh nyebrang-nyebrang ke bidang yang lain. Nah, berbasis analisis dan fakta, keputusannya harus didasarkan pada data valid, penelitian pada laboratorium, dan metode ilmiah. Nah, prinsip profesionalisme ini juga kepatuhan terhadap hukum dan standar, karena harus mematuhi semua peraturan, kode etik, dan standar teknis. P mengacu pada SNI. Nah, integritas ini, engineer harus jujur, etis, dan berkomitmen dengan melakukan pekerjaan secara benar. Dan selanjutnya ada menghormati profesional. Nah, harus menjaga rahasia informasi klien dan perusahaan. Lalu ada kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang baik ini engineer harus bekerja sama dengan rekan kerja secara profesional, nah, dan saling mendukung mereka. Tanggung jawabnya dengan menjaga nama baik engineer, meningkatkan kualitas kerja melalui etika dan kompetensi, dan yang terakhir memiliki hubungan profesional yang saling menghormati antara klien, masyarakat, dan rekan kerja. Nah, ini ada quote terakhir. Terima kasih, cukup
Sekian yang cukup, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.